Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya teman-teman? Mudah-mudahan sehat, rezekinya lancar, dan mudah-mudahan semuanya apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Dan jangan lupa berdoa, jangan lupa berusaha dan bekerja keras. Bismillah, semuanya pasti akan tercapai. Amin ya. Jadi baiklah teman-teman, di sini kesempatan kali ini saya akan coba bahas tentang sastra populer. Nah, di mana sastra populer juga memiliki banyak pilihan di dalamnya. Jadi di sini saya akan pilih sastra populer yang berupa novel. Nah, novel sendiri kan banyak. Jadi saya akan pilih salah satu yang akan saya bahas di PowerPoint yang saya buat ini. Jadi yang saya pilih itu adalah yang berjudul Roman Picisan. Ya, kalian pasti tahu banyak yang kalian sudah nonton, sudah baca bukunya bahkan. Mungkin kalian sudah ada yang hafal ceritanya juga, ada yang udah hafal puisi-puisi yang dilontarkan di sana. Tapi kali ini saya nggak akan membahas perihal tentang semua itu karena mungkin ceritanya kalian udah ada yang tahu juga. Udah banyak juga yang tersebar luas di sana cerita-cerita Roman Picisan. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya tidak akan menceritakan kembali tentang kisah Roman Picisan yang pernah kita baca juga kisahnya dan yang pernah kita tonton juga kisahnya. Namun di sini saya akan kasih perbandingan perihal tentang film Roman Picisan yang pada tahun 1980 dengan Roman Picisan yang pada tahun 2018 lalu. Yaitu poin yang pertama yang menjadi perbandingan di sini adalah pengalaman pembacaan. Dalam film Roman Picisan yang pada tahun 1980 tetap memperhatikan bagian-bagian penting dalam novel. Karena dalam novel ditemukan sebanyak 126 kernels, kemudian dalam film Roman Picisan yang pada tahun 2018 ditemukan 42 kernels, yakni dengan menampilkan adegan-adegan inti yang juga menjadi bagian penting dalam novel. Begitupun dengan satelit yang mengikuti kernelsnya, bahwa dalam film 1980 tidak terlalu banyak melakukan penciutan tokoh juga latar serta mengalami penambahan dan perubahan variasi. Terdapat 5 penambahan peristiwa, 2 penambahan tokoh, dan 2 penambahan latar. Sedangkan dalam perubahan variasi terdapat 7 perubahan variasi peristiwa, 3 perubahan variasi tokoh, serta 6 perubahan variasi latar. Nah, untuk poin yang kedua itu yaitu mengenai horizon harapan. Di film Roman Picisan yang pada tahun 2018 telah mengalami pengubahan yang kemudian mengorientasikan kembali isi cerita dengan menyesuaikan selera zaman. Bahwa film mengalami 48 penciutan peristiwa, 13 penciutan tokoh, serta 13 penciutan latar. Juga mengalami penambahan, yakni terdapat 42 penambahan peristiwa, 9 penambahan tokoh, dan 19 penambahan alur. Dari penambahan-penambahan tersebut yang dilakukan oleh pembaca atau sutradara sebagai bentuk pengubahan serta pengorientasian kembali yang disesuaikan oleh selera zaman. Seperti penambahan latar yang menggunakan latar di Belanda, lalu pembaca melakukan penambahan tokoh yang menghadirkan dosen Universitas Belanda, serta penambahan peristiwa yang lebih berfokus pada jalan ceritanya. Sedangkan di novel Roman Picisan masih menggunakan latar di sekitar Indonesia. Terdapat tokoh-tokoh di lingkup sekolah dan masih menampakkan peristiwa di masa lalu, yaitu pada tahun 1980-an. Untuk poin yang ketiga yaitu perbandingan mengenai jarak estetik. Hasil penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa pembaca atau sutradara film Roman Picisan yang pada tahun 1980 tetap memenuhi apa yang terdapat dalam novel, yakni dengan melakukan realisasi novel ke film yang sesuai dengan isi novel tanpa melakukan penyangkalan di luar isi novel. Film Roman Picisan 2018 oleh sutradara Monty Tiwa yang banyak melakukan penyangkalan dari novel Roman Picisan bahwa banyak bagian yang mendapat tambahan dan pengubahan, namun tetap berpatokan dengan adegan ini meskipun melakukan perombakan pada adegannya. Nah, untuk poin yang keempat, jadi di sini itu perihal tentang semangat zaman.
Film roman picisan yang pada tahun 1980 tetap menyesuaikan dengan zaman yang terdapat pada novel roman picisan. Bahwa pembaca atau sutradara tetap dipengaruhi oleh perspektif terdahulu, yakni seperti yang terdapat pada novelnya. Sementara pada film roman picisan yang pada tahun 2018, pembaca atau sutradara menginterpretasi ini novel di luar sejarah. Penerimaan pembaca terdahulu yakni menyesuaikan zaman sekarang serta sudut pandang sekarang, yang berarti pembaca film 2018 melepaskan diri dari perspektif yang terdapat pada novel roman picisan. Untuk poin yang kelima, di sini tuh berupa rangkaian sastra. Untuk rangkaian sastra itu film roman picisan yang pada tahun 1980, pembaca memahami serta memaknai novel roman picisan sehingga pembaca mengetahui posisi serta isi pada novel, yang kemudian pembaca menyesuaikan fenomena apa yang terdapat pada novel dengan menampilkan isi yang benar-benar seperti fenomena pada novel, seperti pemunculan cerita asmara sekolah di masa dahulu dan penampilan bagian-bagian penting pada setiap isinya. Sedangkan pada film roman picisan yang pada tahun 2018, si pembaca cenderung memahami fenomena secara berbeda sehingga membaca memunculkan isi novel dengan motivasi yang berbeda atau disesuaikan dengan zaman. Untuk poin yang keenam, di sini tuh perspektif sinkronik diakronik. Film roman picisan yang pada tahun 1980 menampilkan bagian-bagian penting yang sesuai dengan apa yang terdapat pada novel roman picisan karya Edi Iskandar. Penggambaran latar tahun pada 80-an terdapat pada novel direalisasikan ke film 1980. Begitupun dengan jalan cerita yang terdapat di film roman picisan 1980 juga disesuaikan dengan yang terdapat pada novel. Hanya terdapat 4 penambahan peristiwa, 3 penambahan tokoh, dan 2 penambahan latar. Hal tersebut dilakukan oleh pembaca film 1980 untuk menambah esensi serta inovasi sebagai bentuk ciri khas pemahaman serta pemaknaannya yang diterima oleh pembaca sebagai wujud horizon harapan. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu sejarah sastra umum. Perihal tentang film roman picisan yang pada tahun 1980 menggambarkan sosial pada zaman 80-an. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terdapat pada novel roman picisan. Aspek tersebut meliputi peristiwa yang menjadi dasar cerita, yakni bagaimana kisah sekolah remaja pada tahun 80-an yang masih mengandalkan surat sebagai sarana pengirim pesan atau untuk mengungkapkan perasaan. Lalu pembaca menghadirkan bagaimana latar masyarakat pada zaman tahun 80-an yang masih menggunakan kendaraan umum seperti beca, bemo, sepeda, dan bis kota. Keadaan yang digambarkan dalam film roman picisan yang pada tahun 1980 juga disesuaikan dengan yang terdapat pada novel, yakni bagaimana Roman memutuskan untuk menjual pakaiannya pada tukang loak di pasar. Menggambarkan tersebut juga meliputi gaya serta penokohan watak pada tokoh seperti gaya rambut kalangan remaja tahun pada 80-an yang masih menggunakan gaya rambut belah tengah dengan perempuan yang bergaya rambut bergelombang. Terdapat beberapa bagian-bagian yang menggambarkan masa atau zaman di tahun 80-an pada film roman picisan, yaitu yang pada tahun 1980. Nah, jadi untuk kesimpulannya di sini adalah setiap karya sastra memiliki bagian penting yang isinya dapat diketahui bagian pokok-pokok dari jalan cerita. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kernels yang kemudian diikuti dengan satelit sebagai pendukung dari kernels. Untuk saran sendiri, penelitian ini menggunakan teori estetika resepsi telah dilakukan sehubungan dengan berkembangnya karya sastra dari waktu ke waktu. Nah, jadi sekian dan terima kasih teman-teman. Itu dia yang bisa saya sampaikan perihal tentang perbedaan antara film roman picisan yang pada tahun 1980-an dengan film roman picisan yang pada tahun 2018. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf, dan sebesar-besarnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.